nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami muliakan dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini hati kami melimpah dengan ucapan syukur ya Bapa, karena sampai saat ini kami masih merasakan betapa luar biasa perhatian Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan melindungi, Tuhan memberkati, Tuhan memberikan keselamatan, bahkan di dalam setiap langkah perjalanan kami, Tuhan selalu beserta dengan kami. Mulai saat kami bangun dari tempat tidur sampai hampir mau tidur kembali ini Tuhan. Namun bila mana ada sesuatu yang kurang berkenan kepada Tuhan, atas segala sikap kami, perbuatan kami yang belum berkenan kepada Tuhan Yesus, mohon kiranya Tuhan berkenan mengampuni kami, menguduskan kami, supaya kami boleh hidup selalu layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan menjelang malam ini sebelum kami beristirahat, Tuhan, pada malam hari ini hanya oleh kemurahan Tuhan saja, Tuhan kembali kumpulkan kami, anak-anak-Mu, untuk mengikuti persekutuan doa online 1 DGPI ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, mohon biarlah kiranya Tuhan memberkati kami melalui doa online 1 ini, Tuhan, sehingga kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami pelajari bersama-sama benar-benar menjadi berkat dan menjadi Tuhan bimbingan, tuntunan, dan nasihat di dalam setiap kehidupan kami sekalian. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Pada malam hari ini kami siap untuk bersekutu dengan kebenaran firman Tuhan. Kami terima kebenaran ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan pada malam hari ini. Tidak lupa kami mengucapkan Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Dan selamat berjumpa kembali di dalam doa online 1 GBI Purwodadi ini. Dalam doa malam melalui online 1 ini diadakan secara Kristiani berdasarkan iman kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua Amasya, Imam Besar Agung, dalam firman Allah yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, menjadi dasar pegangan dan menjadi pegangan kita sekalian. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan pada malam hari ini. Malam hari ini doa online yang 1 ini, izinkan kami mau sedikit membicarakan satu hal yang sangat penting, yaitu tentang siapakah Allah sesungguhnya yang kita sembah dan hanya kepadanya kita berbakti.
kita ingin tahu salah satu predikat, salah satu jabatan daripada Tuhan kita yang ingin kita bicarakan. Bapak Ibu, kalau kita memiliki satu pertanyaan atau mungkin ada guru-guru sekolah minggu mengumpulkan siswanya, anak-anak remaja. Pada satu hari guru-guru itu bertanya, siapakah Allah bagi kamu? Tentunya pemuda-pemudi ini atau remaja ini jawabannya pasti akan berbeda-beda. Mungkin ada yang mengatasnamakan Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Ada yang berkata Tuhan Yesus itu adalah Mesias. Mungkin ada yang berkata Tuhan Yesus itu adalah penebus atau juru selamat. Ada juga yang mengatakan Yesus itu jalan kebenaran dan lain sebagainya. Nah, salah satu predikat jabatan daripada Tuhan Yesus yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini, saya ambil di dalam sebuah kitab suci, yaitu di dalam Yesaya pasal yang ke-44 ayat yang ke-6. Demikian kebenaran firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah lain selain daripadaku. Jadi tema doa online pada malam hari ini saya beri tema Alfa dan Omega. Pernyataan akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian itu juga pernah disampaikan atau diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri yang tertulis di dalam Wahyu pasal 22 ayat yang ketiga yang berbunyi, Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang kemudian, yang awal dan yang akhir. Melalui kedua ayat yang sudah kita baca ini, bersama-sama Dia adalah Allah yang memulai dan Dia pula yang mengakhiri. Ini adalah suatu pernyataan yang jelas bahwa Dia adalah Allah yang kekal. Dia tidak berdiam dalam dimensi waktu, sebab Dia itu tidak berkesudahan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perlukah Allah itu melakukan sebuah tantangan? Perlukah Dia menantang? Siapa yang ditantang? Tentunya ilah-ilah yang ada di muka bumi ini untuk adu kekuatan. Jelas itu tidak perlu. Karena apa? Karena kita tahu bahwa hanya Dia satu-satunya Allah yang benar dan tidak ada Allah selain Dia yang namanya
Yesus. Ada seorang nabi yang pernah mengalami perlakuan suatu tantangan, yaitu Elia. Elia pernah melakukan suatu tantangan kepada para nabi Baal pada saat itu. Di dalam pertempuran itu sebenarnya terjadi duel yang tidak seimbang. Elia dikeroyok 450 nabi Baal. Tetapi apa artinya nabi sebanyak itu? Di hadapan nabi yang disertai oleh Allah, itu bukan apa-apa. Apalagi 450. Sekalipun 2 kali lipat, 3 kali lipat pun, bahkan lebih daripada itu. Kalau berhadapan dengan seorang nabi yang disertai oleh Allah, hal itu tidak berarti apa-apa. Tapi peristiwa itu harus terjadi. Karena apa? Karena orang Israel begitu pelin-pelan. Kalau kita memperhatikan di dalam kebenaran firman Tuhan, pada saat orang-orang namanya pilihan Allah itu berhadapan dengan Elia maksudnya, dia merasa pelin-pelan. Ketika pada saat itu ditanyai di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat yang ke-21, orang pilihan Allah masih bengong. Entahlah apakah mereka bingung ataukah karena merasa sedang tegang pada saat itu. Karena pertandingan akbar akan segera dimulai. Yang pasti mereka tidak bisa menjawab atau tidak mau menjawab sepatah kata pun saat pertanyaan itu dilontarkan Elia kepada mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, kita akan belajar apa makna di dalam kehidupan atau di dalam kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Saudara, perlukah pertandingan itu dilakukan? Perlukah Elia melawan nabi-nabi Baal? Sebenarnya tidak perlu. Bila bangsa yang namanya bangsa pilihan Allah itu tidak mendua hati. Kalau bangsa pilihan Allah itu tidak mendua hati, tentunya tidak ada konflik dan tidak ada pertandingan. Tetapi itu harus dilakukan supaya ketahuan mana Allah yang asli dan mana yang palsu. Kita mungkin tidak dapat menyaksikan pertandingan seperti itu. Tetapi kita tahu bahwa hanya ada satu Allah yang benar. Dan dia adalah Allah yang telah menjelma menjadi manusia dan rela mati buat kita sekalian, yang namanya Yesus. Kalau kita memperhatikan di dalam kebenaran firman Tuhan ini, meskipun
masih terlalu banyak orang-orang yang menolak, orang-orang yang tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Allah. Kita bisa menyaksikan sendiri penolakan-penolakan mereka. Bahkan ada yang begitu hobi memutarbalikkan kebenaran. Ada yang bilang bahwa Yesus itu hanya utusan. Yesus itu hanya manusia biasa. Yesus itu hanya nabi. Dan yang mati tersalib itu bukan Yesus. Itu adalah orang lain. Kalau kita tarik di dalam kesimpulannya, kalau memang yang disalib itu bukan Tuhan Yesus, ya pada mulanya yang ditangkap itu siapa? Bukankah serdadu-serdadu Roma pada saat itu dia bertanya, aku mencari Yesus, akulah dia. Yesus sudah mengaku sendiri, akulah Yesus. Bukan orang lain. Kalau orang lain yang disalib, yang disiksa, yang dipukuli, yang memikul salib, itu siapa? Bahkan yang membuang uang dan lari, yang bunuh diri, gantung diri, itu siapa? Kalau yang disalib itu bukan Yesus. Bukankah pada saat Tuhan Yesus dipaku, baik itu tangan maupun kakinya, kalau bukan Yesus, pasti mereka akan menjerit, salah tangkap. Saya bukan Yesus. Pasti demikian. Pada saat di atas kayu salib, bukankah ada sebuah kata, inilah anakmu yang pertama. Dan kalau bukan Tuhan Yesus yang disalib, apakah yang disampaikan? Ampunilah apa yang mereka lakukan, karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Sanggupkah kalau Tuhan Yesus bilang demikian? Tidak mungkin. Nah, ini yang harus menjadi jawaban. Jadi Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, pelajaran yang sedikit ini menjadi satu kekuatan iman kita bahwa kita sangat-sangat dan sangat berbahagia dan merasa beruntung bahwa kita punya Allah, Alfa Omega, yang awal dan yang akhir, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada Allah yang lain. Jadi untuk memenangkan jiwa, tidak perlu lagi ada pertandingan yang diperlukan. Tetapi yang diperlukan yang paling inti adalah supaya dunia dapat melihat Kristus itu ada di dalam kehidupan kita sekalian. Jadi kalau kita sudah dipilih oleh Allah, dipilih oleh Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus menjadi Allah kita, maka Tuhan beserta dengan kita. Maka biarlah di dalam setiap langkah perjalanan kita, di dalam setiap tutur kata kita, di dalam setiap perjalanan kita, biarlah kita mencerminkan bahwa Kristus itu ada di dalam hidup kita.
kuasa dan kasih daripada Allah itu ada di dalam hidup kita. Bahkan bukan hanya di dalam hidup kita itu kita terus berdiam diri, tidak. Tetapi kita boleh menyinarkan cahaya Kristus. Biarlah kiranya Tuhan diberikan kekuasaan dalam hidup kita supaya kita ini boleh menjadi alat daripada Tuhan. Paling tidak biarlah Allah ini bekerja di dalam kehidupan kita. Itulah inti daripada kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam renungan pada malam hari ini memang tidak panjang. Tetapi paling tidak Tuhan telah memberitahukan siapakah sesungguhnya Allah yang kita sembah itu. Hanya kepada Dia kita hanya beribadah itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita tetap yakin, kita tetap percaya, bahkan kita tetap hidup kita selalu bergantung, berharap hanya kepada Dia saja. Biarlah kiranya Tuhan Yesus nantiasa dipermuliakan. Puji nama Tuhan, biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan ini sedikit memberikan wawasan di dalam hidup kita sekalian. Tuhan Yesus dipuji. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bersemayam di dalam sorga, yang pada malam hari ini beserta dengan kami sungguh mengucapkan syukur dan terima kasih untuk di mana Tuhan telah berkenan memimpin di dalam doa malam ini, lebih-lebih untuk menyampaikan sedikit renungan kebenaran firman Tuhan, menyatakan sesungguhnya siapakah Allah itu, yaitu Engkaulah Alfa Omega, Engkaulah yang terakhir, yang awal dan yang terakhir. Tidak ada Allah lain. Sebab itu kami berbahagia, kami sangat bersyukur bahwa Engkau telah menjadi Allah bagi kami. Berkati kami semua dan berkati juga seluruh umat Tuhan, jemaat Tuhan yang pada malam hari ini berkenan untuk mendengar firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan tidak lupa dalam kesempatan pada malam hari ini juga kami berdoa khususnya untuk kegiatan-kegiatan sore ini, yaitu ibadah Yud. Tuhan, mohon kiranya Tuhan berkenan memimpin, Tuhan menggerakkan hati seluruh anak-anak muda GBI Purwodadi, bahkan mereka boleh belajar untuk menyatakan siapa Allah mereka kepada teman-teman mereka, sehingga ibadah Yud semakin diberkati Tuhan. Banyak jiwa-jiwa anak-anak muda boleh datang bersama-sama untuk percaya beribadah kepada Allah yang benar. Terima kasih Bapa. Demikian juga kami berdoa untuk ibadah raya besok Tuhan. Dari awal sampai akhir Tuhan, tolong Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan mengetuk hati mereka melalui kuasa-Mu ya Bapa, sehingga mereka semua jemaat Tuhan di GBI Purwodadi, mereka boleh semua hadir ya Tuhan. Mereka menyempatkan waktunya untuk datang bersekutu, berkumpul bersama-sama. Bukan puas dengan ibadah online saja, tetapi mereka boleh Tuhan bersama-sama bersekutu, tidak meninggalkan ibadah mereka ya Tuhan. Tuhan memberkati ya Tuhan, supaya di ibadah besok ini Tuhan lawat, Tuhan hadir, Tuhan memberkati. Demikian juga kiranya Engkau pakai semua para pelayan-pelayan Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan, baik itu mulai dari depan pintu dalam pelayanan untuk penerima umat-umat Tuhan, demikian juga pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan pelayanan melalui pujian, pemimpin pujian, song leader, singer, tamborin, pemain-pemain musik,
kolektan, pendoa-pendoa syafaat yang semuanya yang terlibat, Tuhan campur tangan, Tuhan berkati supaya dalam ibadah ini memiliki kesatuan hati menjunjung nama Allah yang maha besar. Terima kasih Bapa, hamba Tuhan yang akan menyampaikan renungan firman Tuhan juga Tuhan urapi, Tuhan lengkapi dengan kuasa-Mu, baik yang membawakan firman Tuhan untuk kaum muda sebentar, sore maupun besok Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri akan memberikan yaitu hikmat, pengertian daripada Tuhan, sehingga apa yang disampaikan benar-benar itu pesan-pesan daripada Allah yang kami jemaat Tuhan diberkati. Terima kasih, anugerahkan cuaca yang baik ya Tuhan, sehingga tidak ada hujan, sehingga semua boleh hadir untuk bersama-sama berkumpul memuliakan nama Tuhan. Berkati dan urapi semua peralatan-peralatan yang ada, baik itu Tuhan peralatan musik, LCD, sound system, multimedia, semua Tuhan berkati, listrik Tuhan berkati, dan semua yang dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan, kiranya Tuhan mengurapi dan memberkati. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Inilah permohonan, doa dan ucapan syukur pada malam hari ini. Kami percaya apapun yang kami lakukan semata-mata hanya untuk keagungan dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih dan sebentar kami akan beristirahat. Tuhan, bila kiranya Tuhan melindungi kami supaya besok kami boleh bangun kembali dengan tubuh yang sehat, mempersiapkan diri untuk bersekutu dengan Tuhan lewat ibadah kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Inilah doa syukur kami, semua kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.